Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah tafsir Nabawi, Bapak Abdul Ghafur SAG MA. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Najwa Zahra dengan NIM 11, program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan kelas 2A. Di sini saya akan memulai pembahasan dari tafsir mufradat, tafsir ayat, hingga nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam 4 surah. Nah, yang ada di dalam Al-Quran, yakni surah Az-Zariyat ayat 56, surah Ali Imran ayat 137 sampai 139, lalu surah Al-Hajj ayat 40 sampai 41, dan surah Al-Fat ayat 28 sampai 29. Langsung saja kita ke pembahasannya. Saya mulai dari tafsir mufradat surah Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Pada awal ayat ini menggunakan bentuk kata pembicara pertama, yakni aku. Hal ini mengisyaratkan perbuatan-perbuatan Allah yang melibatkan malaikat atau sebab-sebab lain. Nah, rediksi tersebut tunggal tertuju kepadanya, memberikan kesan bahwa tidak ada keterlibatan selain Allah dalam penekanan beribadah kepadanya. Penyebutan kata al-jin didahulukan kata al-ins, yaitu manusia, disebabkan Allah menciptakan jin terlebih dahulu, lalu baru manusia. Nah, huruf lam pada kata liya'budun artinya bukan agar Allah disembah atau agar supaya mereka beribadah. Huruf lam pada ayat ini sama seperti huruf lam pada surah Al-Qasas ayat 8 yang disebut lam al-aqibah, yakni berarti kesudahan atau dampak dan akibat sesuatu. Jadi, ibadah tidak hanya sekedar ketaatan maupun ketundukan, namun ketika mencapai puncak beribadah, timbul rasa keagungan dalam jiwa seseorang untuk siapa ia mengabdi dan beribadah. Lalu, mufradat surah Al-Imran ayat 137 sampai 139. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khalat min qablikum sunanu fasiru fil ardi fanzur kaifa kana akibatul mukadzibin. Sungguh telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah. Oleh karena itu berjalanlah di segenap penjuru bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan para pendusta rasul-rasul. Hadza bayanan linnasi wa hudan wa mau'izatul lil muttaqin. Inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia, petunjuk dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Wala tahinnu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, padahal kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang mukmin. Nah, pada ayat 137 tadi ada kata sunanu yang memiliki arti jalan yang lurus. Menurut Mujahid, kata sunanu adalah sunnah-sunnah Allah, maka makna qad khalat min qablikum sunanu, sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah, yakni kebiasaan orang-orang yang mendustakan sebelum kalian. Sunnah-sunnah merupakan hukum-hukum kemasyarakatan yang tidak mengalami perubahan, antara lain melanggar perintahnya dan perintah Rasulnya akan binasa, yang mengikutinya akan berbahagia, yang menegakkan disiplin akan sukses. Nah, sunnah-sunnah tersebut ditetapkan oleh Allah demi kemaslahatan manusia. Selain itu, dalam ayat ini terdapat kata akibatun yang berarti akhir perkara. Hal ini mengenai perang Uhud, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Allah memberi kesempatan dan juga dapat membinasakan mereka secara perlahan hingga tiba masanya. Maksud dari hingga tiba masanya yaitu kemenangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga orang-orang yang beriman. Sedang yang dibinasakan adalah musuh-musuh mereka yang kafir. Nah, lalu ada mufradat dari ayat 138 terdapat kata huda
terdapat kata haza yang dimaksud adalah Al-Quran atau pesan-pesan yang dikandung oleh semua ayat-ayat yang lalu. Secara keseluruhan merupakan penerang yang memberikan keterangan dan menghilangkan keraguan bagi seluruh manusia. Kemudian kata huda yaitu petunjuk, yakni merupakan fungsi Al-Quran yang memberikan bimbingan baik masa kini maupun masa yang akan datang menuju ke arah yang benar. Lalu kata mau'izatun artinya peringatan. Maksudnya adalah peringatan yang halus juga berkesan, menyangkut hal-hal yang tidak wajar. Menurut tafsir Al-Qurtubi, kata mau'izatun sama dengan nasihat. Peringatan ataupun nasihat ini adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu ada lil mutakin, maksudnya adalah orang-orang yang mampu mengambil pelajaran dan hikmah dari sunnatullah yang berlaku dalam masyarakat, yakni ketetapan ilahi dalam masyarakat atau kebiasaan-kebiasaan. Nah, pada ayat 139, la tahinu maksudnya adalah agar para sahabat tidak bersikap lemah maupun takut untuk berjihad melawan musuh mereka. Karena apa yang menimpa mereka. Selanjutnya la tahzanu, yakni janganlah pula kamu bersedih hati atas kemenangan mereka, juga atas kekalahan dan musibah yang menimpa mereka. Dalam tafsir Al-Misbah disebutkan bahwa sebab bersedih hatinya itu adalah akibat dari yang dialami dalam perang Uhud. Nah, maka para sahabat ini harus menguatkan mental mereka. Wa antumul a'launa, maksudnya itu adalah pertolongan dan kemenangan itu akan menjadi akhir bagi mereka. Lalu mukminina maksudnya adalah orang-orang yang mukmin yang dapat mengalahkan musuh-musuh setelah perang Uhud. Nah, pada saat perang Uhud memang kondisi para sahabat ini tuh ricuh, kocak-kacir, para sahabatnya kocak-kacir atau para sahabat ini tuh mondar-mandir gitu. Namun kemudian tidak pernah pasukan kaum muslimin pulang tanpa membawa kemenangan gitu, baik pada masa Rasulullah SAW maupun pada masa sahabat. Lalu Quran surah Al-Hajj ayat 40-41, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqi illa ayyaqulu rabbuna Allah walaula dafa'ullahi an-nasa ma'dahum bi ba'di lahudamat sawami'u wa biya'u wa salawatu wa masjidu yudhkaru fiha ismullahi katsira wa la yansurana Allahu ma yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Artinya itu mereka adalah orang-orang yang diusir dari rumahnya tanpa alasan selain menyatakan Tuhan kami adalah Allah. Seandainya Allah tidak mengusir agresi sebagian orang dengan cara yang lain, niscaya kehancuran akan menimpa biara-biara gereja-gereja, sinagoga dan masjid-masjid yang sering menyebut nama Allah. Nah, sesungguhnya Allah pasti akan menolong orang-orang yang membelanya. Tuh. Allah benar-benar maha perkasa, lagi maha kuasa gitu. Lalu alladzina imma kana hum fil ardi aqimus sholawata wa atuz zakata wa amuru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Nah, artinya itu mereka adalah orang-orang yang jika kami tempatkan di muka bumi ini akan
menunaikan sholat, menunaikan zakat, menganjurkan kebaikan, dan mengharamkan kemunkaran. Dan di sisi Allah lah kesudahan segala urusan. Lalu illa ayyaqulu rabbunallah, illa ayyaqulu, kecuali mereka berkata, Rabbunallah, Tuhan kami hanyalah Allah. Dalam surah Al-Hajj ayat 40 merupakan istisna munqati. Nah, mereka mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Kata lahuddimat tentulah telah dirobohkan. Kata ini diambil dari ungkapan aku merobohkan rumah. Tempat-tempat yang dibuat sebelum mereka melakukan penyimpangan, dan juga sebelum agama-agama tersebut ini tuh dinasakh atau dihapus oleh agama Islam. Maksudnya itu apabila tiada penolakan ini, maka rumah-rumah ibadah orang Yahudi yang ada pada masa Nabi Musa akan dihancurkan. Dan selanjutnya ada kata sawami'u, adalah bentuk jama dari sauma'ah, memiliki arti bangunan tinggi yang tajam atau lancip pada bagian di atasnya. Nah, sebelum Islam, kata ini itu digunakan khusus oleh para rahib Nasrani yang ahli ibadah Swabiin. Nah, kemudian setelah itu sauma'ah digunakan sebagai tempat mengumandangkan azan bagi kaum muslimin. Nah, selanjutnya itu ada kata sholatu, yaitu rumah-rumah ibadah orang Yahudi. Nah, kata sholawat adalah gereja-gereja orang-orang Yahudi dalam bahasa Ibrani. Bangunan ini disebut soluta. Jadi pada awalnya itu rumah-rumah ibadah disebut dengan soluta, kemudian dimasukkan ke dalam bahasa Arab sehingga menjadi sholawat, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada kata azizun, yaitu lagi maha perkasa. Namun maksudnya itu adalah Allah maha perkasa lagi mulia. Menurut satu pendapat, yakni artinya itu maha mencegah yang senantiasa memiliki kemampuan. Selanjutnya dari surah Al-Fat ayat 28 sampai 29. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum tarahum ruka'an sujada yabtaguna fadlan minasimahum fillahi wa ridwana wujuhihim man athari sujudi dzalika mathaluhum fi Taurat wa mathaluhum fil Injil kadar'i akhraja shata'ahu fa'azarahu fastaghlaza fastawa ala suqi yujibu dhura'a liyagiza bihim mulkuffara wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratun wa ajran azima. Nah, dari surah Al-Fat tersebut ada kata al-huda. Nah, di sini al-huda dapat dipahami atau dapat dalam artian itu prinsip-prinsip ajaran agama. Ajaran agama yang mana? Ajaran agama yakni ajaran akidah dan akhlak. Lalu selanjutnya ada kata dinil haq. Nah, dinil haq ini
atau disebut agama yang benar. Nah, agama yang benar itu merupakan hal yang lebih umum dari petunjuk Al-Quran, yakni tuntunan Rasulullah SAW ataupun ketetapan hukum agama. Nah, ketetapan hukum agama, lalu firman Allah selanjutnya yaitu ada liyuzahirahu ala dini kullihi, yaitu menerangkan ayat ini menerangkan bahwa agama Allah itu tidak hanya berjaya di Jazirah Arab saja, melainkan agama Allah ini juga ada di seluruh dunia sebelum berlalunya setengah abad dari turunnya ayat ini. Nah, adapun wilayah kejayaan agama Allah ini itu ada di Persia pada masa Imperium Persia. Nah, demikian juga ada di India, Cina, Asia Tenggara, Melayu, dan Indonesia. Nah, wilayah tersebutlah, wilayah itulah yang merupakan bagian terpenting. Bagian terpenting dari mana? Dari apa? Nah, bagian terpenting dari bumi ini sejak abad ke-6 dan pertengahan abad ke-7 Masehi. Nah, selanjutnya itu huruf ba yang terdapat pada lafaz billahi, nah adalah ba zaidah. Maksudnya itu cukuplah Allah sebagai saksi bagi nabinya gitu. Karena kenapa? Karena kesaksian Allah menerangkan kebenaran status kenabiannya. Jadi hanya Allah yang dapat sebagai saksi gitu untuk menerangkan status kenabiannya melalui apa? Melalui mujizat yang diberikan Allah kepada Nabi. Nah, selanjutnya ada di ayat ini ada kata syahida. Nah, syahida itu dinasabkan karena menjadi penjelas. Nah, syahida ini menjadi penjelas. Menurut satu pendapat, kata ini tuh memiliki arti sebagai saksi atas apa yang dikirimkan kepada beliau, sebab orang-orang kafir itu enggan menulis. Nah, selanjutnya itu kalimat asyidda'u 'alal kuffar. Nah, seringkali dijadikan oleh sementara orang sebagai bukti keharusan bersikap keras yang melampaui batas non-muslim. Nah, di sini tuh perlu diketahui bahwa kata kafir ini oleh Al-Quran tidak selalu menjadi non-muslim. Jadi kata kafir tidak selalu tuh ditujukan kepada orang-orang non-muslim saja, orang-orang selain agama Islam saja. Namun kafir di sini tuh berartian bermacam-macam dan terhimpun dalam makna. Nah, jadi kata kafir ini terhimpun dalam makna siapa yang melakukan aktivitas yang bertentangan dengan tujuan agama. Nah, jadi kafir ini tuh ditujukan untuk
orang-orang yang bertentangan dengan tujuan agama itu. Jadi bukan hanya dituju kepada orang muslim. Maka dari itu mungkin saja seorang muslim dapat dinilai kafir apabila melakukan kedurhakaan seperti itu. Jadi orang muslim juga bisa dikatakan seperti itu. Nah, lalu ada kalimat asaril sujud, asar as-sujud. Nah, di sini tuh maksudnya hendaknya tidak dipahami dalam arti bekas yang terlihat di dahi seseorang, karena boleh jadi hal ini tuh terjadi akibat seringnya dahi tersebut bersentuhan dengan benda gitu. dengan benda keras. Nah, kan biasanya ada orang yang sering sholat, nah tuh dahinya menghitam. Nah, itu bisa jadi karena sering terbenturnya oleh benda keras. Nah, ada yang mengatakan bahwa lebih baik tanda tersebut, tanda hitam yang di dahi itu tidak ada, karena tanda tersebut itu dapat menghindarkan yang bersangkutan dari perilaku ria. Nah, seperti itu. Nah, dan yang terakhir ada kata mata atau perumpamaan atau sifat yang mengagumkan dari Nabi Muhammad SAW dan umatnya mengenai perkembangan umat Islam yang masyarakatnya dilukiskan bersifat tegas terhadap orang-orang kafir dan berkasih sayang di antara mereka. Nah, itu adalah masyarakat yang ideal, dan itulah fat atau kemenangan yang disebutkan dalam awal surah ini. Selanjutnya tafsir ayat Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Allah berfirman, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Maksudnya, aku ciptakan mereka itu dengan tujuan untuk menyuruh mereka beribadah kepadaku, bukan karena aku membutuhkan mereka. Ali bin Abi Thalib meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang artinya, melainkan supaya mereka ini mau tunduk beribadah kepadaku, baik secara sukarela maupun terpaksa. Lalu Quran surah Al-Imran ayat 137-139 itu, ketika orang-orang yang beriman mendapatkan musibah pada perang Uhud, di mana ada 70 orang yang terbunuh, Allah memberitahu kepada mereka seraya berfirman, sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah. Maksudnya, yang demikian itu juga berlaku pada umat-umat sebelum kalian, yaitu pengikut para nabi. Nah, setelah itu kesudahan yang baik adalah untuk kalian, dan kesudahan yang buruk menimpa orang-orang kafir. Kemudian Allah menghibur kaum muslimin dengan berfirman, janganlah kamu bersikap lemah. Artinya, janganlah kalian melemah akibat peristiwa yang terjadi itu, dan jangan pula kamu bersedih hati, padahal kamu adalah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Maksudnya gimana? Maksudnya bahwa kesudahan yang baik dan pertolongan hanya bagi kalian, wahai orang-orang yang beriman. Lalu Quran surah Al-Hajj ayat 40-41 firman-Nya, dan sholawat. Al-Awfi berkata dari Ibnu Abbas bahwa sholawat yaitu gereja. Ikrimah ad-Dahak dan Qatadah berkata, sesungguhnya itu adalah gereja-gereja Yahudi dan mereka menamakannya sholawat, sedangkan masjid-masjid adalah untuk kaum muslimin. Firman-Nya adalah yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya dikatakan bahwa dhamir dalam firman-Nya kembali kepada masjid, karena kalimat itulah yang terdekat. Sedangkan ad-Dahak berkata, semua tempat peribadahan itu banyak menyebut nama Allah di dalamnya. Nah, firman-Nya
itu sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Dia memberikan sifat kepada dirinya sendiri dengan kekuatan dan keperkasaannya. Dengan kekuatannya, Allah menciptakan segala sesuatu serta menetapkan ukurannya. Dengan keperkasaannya, tidak ada satu kekuatan pun yang dapat memaksanya. Bahkan segala sesuatu tunduk di hadapannya dan fakir, yaitu amat membutuhkannya. Yang maha memiliki kekuatan dan keperkasaan itulah yang menjadi penolongnya, dan dia yang akan ditolong. Selanjutnya surah Al-Fat ayat 28-29, dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, yakni ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Karena sesungguhnya syariat ini mencakup dua hal, yaitu ilmu dan amal. Ilmu syariat itu benar, sedangkan amal syar'i itu diterima. Semua berita yang dibawanya adalah hak, sedangkan semua keputusannya adalah adil. Nah, pada surah Al-Fat ayat 29, Allah memberitahukan tentang sifat Nabi Muhammad SAW yang merupakan seorang rasul yang benar dan tidak perlu diragukan. Rasulullah ini rasul yang benar dan tidak perlu diragukan maupun dipertanyakan lagi. Muhammad Rasulullah, Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, ini merupakan mubtada dari khabar, mencakup seluruh sifat yang baik. Jadi yang ada di dalam diri Muhammad ini hanyalah sifat yang baik. Kemudian para sahabat beliau ini diberikan pujian secara khusus. Itu mudah-mudahan Allah meridhoi mereka semua. Walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Nah, demikianlah sifat orang-orang yang beriman. Mereka bersikap keras dan tegas kepada orang-orang kafir, namun bersikap lemah lembut dan baik terhadap orang-orang pilihan. Mereka selalu tersenyum dan menampakkan keceriaan di hadapan saudara-saudaranya yang beriman, namun senantiasa murka dan marah di hadapan orang-orang kafir. Lalu pada ayat tarahum ruka'an sujada yabtaghuna fadlan minallah. Itu kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhoannya. Dalam hal ini Allah mensifati mereka dengan banyaknya amal dan mengerjakan sholat, yakni merupakan amal yang paling baik. Nah, sifat ini tentunya didasari dengan ketulusan dalam mengerjakannya hanya karena Allah semata. Nah, wa mathaluhum fil Injil kadar'i akhraja syathu. Nah, dan sifat-sifat mereka dalam Injil yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian selanjutnya dari potongan ayat ini, tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, yakni semakin kokoh, lalu tumbuh besar. Nah, tanaman-tanaman itu menyenangkan hati para penanamnya. Nah, ini merupakan suatu perumpamaan sahabat Rasulullah terhadap beliau, yakni laksana tunas tanaman. Nah, para sahabat senantiasa mendukung, memperkuat serta menolong Rasulullah SAW. Selanjutnya liyaghzu bihimul kuffar. Itu ayat tersebut berkenan mengenai kekufuran kaum Syiah Rafidah yang membenci para sahabat. Padahal keburukan para sahabat itu hendaknya tidak disebarluaskan, dan cukuplah untuk mereka pujian dan keridhaan Allah yang diberikan kepada mereka. Lalu wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati minhum
Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan mengerjakan amal yang soleh di antara mereka. Nah, ini merupakan penjelasan jenis maghfirah, itu ampunan, yakni atas dosa-dosa mereka. Wa ajran azima, dan pahala yang besar, yaitu adalah pahala yang melimpah, juga rizki yang mulia. Nah, setiap orang yang mengikuti jejak para sahabat, maka ia masuk ke dalam hukum mereka. Nah, para sahabat memiliki keutamaan dan kesempurnaan yang tidak seorang pun dari umat ini. Pembahasan yang terakhir itu ada nilai-nilai pendidikan dari ayat Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Ayat ini membimbing kita dalam hal pendidikan. Yang pertama yaitu tujuan diciptakannya jin dan manusia. Yang kedua, melatih manusia memahami dan mengenal sifat Tuhannya. Yang ketiga, proses memanusiakan manusia. Dan yang keempat, hakikat ibadah. Lalu surah Al-Imran ayat 137 sampai 139, ayat ini juga membimbing kita dalam hal pendidikan. Yang pertama, tidak mengulang kesalahan yang sama secara terus-menerus. Lalu yang kedua, menguatkan keteguhan hati agar tidak mudah goyah dan terombang-ambing. Lalu yang ketiga, membentuk kepribadian yang tangguh agar tidak mudah tertipu dengan apa yang kita lihat saja. Nah, itu selanjutnya Quran surah Al-Hajj ayat 40 sampai 41. Ayat ini membimbing kita dalam hal pendidikan. Apa saja? Yang pertama yaitu menghormati dan memperjuangkan hak-hak asasi. Yang kedua, saling menjaga kehormatan satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Yang keempat, membentuk pribadi yang memiliki kesadaran spiritual. Lalu surah Al-Fat ayat 28 sampai 29 itu yang pertama, memiliki prinsip yang teguh, mampu mengambil sikap sesuai konteks yang dihadapi saat itu. Nah, yang kedua yaitu membentuk manusia yang penuh kelembutan terhadap kebaikan, namun tegas terhadap keburukan. Lalu yang terakhir yaitu kerendahan hati, tidak angkuh, menjaga hati agar tetap rendah gitu terhadap, agar tidak ria dan tidak angkuh. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Summa salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.